Halo semuanya, semoga kalian sehat selalu. Dan bagi yang lagi kurang sehat semoga cepat sembuh. Kali ini kita akan membahas anime terbaru, yang bercerita tentang seorang yang sering dibully, sejak saat itu dia sering mengurung diri, kemudian reinkarnasi menjadi bayi yang overpower. Sebelum ke alur ceritanya kita intro dulu. Dan jangan lupa untuk like, komen dan subscribe, terima kasih. Langsung saja ke alur ceritanya. Selamat mendengarkan alur cerita anime bagian 1 Jitsu wa Ore Saikyo. Seorang yang sering dibully, memutuskan untuk mengurung diri di rumah selama 5 tahun. Dia merasa tidak memiliki masa depan. Ketika dia sedang rebahan di kamarnya sambil melihat handphone, tiba-tiba layar handphonenya menyala sangat terang sampai keluar jendela. Ketika tersadar pria itu disambut seorang wanita. Wanita itu merupakan seorang dewi. Pria itu terpilih bisa bereinkarnasi kembali ke dunia lain, di mana sihir merupakan kekuatan utama di sana. Dewi itu menjanjikan akan memberikan cheat atau kekuatan yang overpower. Kemudian pria itu menyetujui untuk direinkarnasi. Dia ingin hidup damai di sana dan bisa bersantai. Di sebuah kastil lahirlah seorang anak. Pria itu direinkarnasi menjadi anak seorang raja. Dia berharap menjadi anak ke-8 agar bisa menjalani hidup lebih santai. Raja sangat bahagia melihat anaknya lahir sehat. Anak itu juga memiliki tanda berupa lambang raja. Raja menyuruh seseorang untuk mengukur level anaknya dan atribut sihirnya. Dia sangat yakin bahwa anaknya akan memiliki level yang sangat tinggi. Pengukuran pun dilakukan menggunakan kristal sihir. Sang pengukur mengira anak itu akan memiliki level 40-50. Setelah melihat hasilnya, betapa terkejutnya sang pengukur. Anak itu berlevel 02 dan hanya memiliki atribut pertahanan saja. Mendengar pernyataan itu raja dan istrinya sangat syok. Raja tidak ingin rumor itu beredar sampai ke rakyatnya, bahwa anaknya terlahir membawa aib bagi istri dan dirinya. Raja sangat kecewa dan kesal. Dia akan membuat pernyataan bahwa anaknya mati, dan menyuruh untuk membuang anak itu ke tengah hutan. Melihat kejadian itu sang dewi sangat kaget. Padahal dia telah memberikan kemampuan cheat. Sayangnya tidak ada yang paham bahwa levelnya 4 digit, namun kristal sihir di dunia itu hanya mampu mengukur 2 digit level sihir saja. Padahal Dewi telah memberikan level 1002. Di tengah-tengah hutan, anak itu tidak bisa bergerak dikarenakan tubuhnya masih kecil. Namun dia teringat kata-kata dari pengukur tadi, bahwa dia bisa menggunakan sihir pertahanan. Kemudian dia membayangkan bentuk-bentuk sihir, berusaha membuat sihir pertahanan. Setelah mencobanya beberapa kali dia berhasil. Sihir itu berbentuk persegi, dan dia gunakan untuk mengangkat tubuhnya. Ketika dia melayang dengan sihirnya, muncul seekor Fenrir yang sangat besar yang hendak akan memakannya. Dikarenakan sihir pelindungnya sangat kuat, terkaman Fenrir itu tidak mempan. Kemudian anak itu memperbanyak sihirnya dan menyerang balik. Sihir serangan yang dia gunakan kurang mempan. Dia menggunakan pepohonan yang diangkat oleh sihir, membuat Fenrir itu terjatuh. Dirasa masih kurang, bayi itu mengapungkan tanah berukuran besar untuk dihantamkan. Fenrir yang sudah terpojok akhirnya menyerah. Fenrir itu menanyakan siapa sebenarnya bayi itu. Tapi bayi itu masih belum bisa bicara. Bayi itu mencari cara agar bisa berkomunikasi. Dia mendapatkan ide dengan menggunakan sihir pelindungnya ke tenggorokan, dan berhasil. Fenrir menanyakan kembali, siapa kau sebenarnya? Kau terlihat seperti anak manusia yang baru lahir. Bayi itu menceritakan bahwa dirinya terlahir lemah, kemudian dia dibuang oleh orang tuanya. Fenrir itu sangat aneh padahal dia memiliki sihir yang melebihi kapasitas manusia. Fenrir itu bertanya lagi, apa kau reinkarnasi Raja Iblis? Dikarenakan dia selalu ditindas di kehidupan masa lalunya. Dia membenarkan bahwa dirinya reinkarnasi Raja Iblis. Bayi itu memperkenalkan dirinya sebagai Haruto. Setelah mendengar penjelasannya, Fenrir pasrah apabila dia ingin membunuhnya. Bayi itu berkata, aku tidak akan membunuhmu jika kau tidak menyerangku lagi. Tidak menyia-nyiakan kesempatan, Fenrir itu bersumpah akan menjadi pengikut setianya. Setelah itu Haruto tiba-tiba terjatuh. Dikarenakan dia kelaparan belum mendapatkan ASI dari ibunya. Melihat tuannya yang lemah tak berdaya, Fly sangat khawatir. Kemudian Fly berinisiatif bertransformasi menjadi wujud manusia.
Setelah menjadi manusia, Fly menyadari bahwa dirinya tidak memiliki ASI untuk diberikan. Beberapa saat, Fly menyadari ada seseorang yang datang. Dia pun mulai bersiaga untuk menjaga Haruto. Datanglah seorang pria, meminta kepada Fly untuk memberikan Haruto kepadanya. Pria itu akan membawa dan mengurus Haruto. Namun Fly tidak memberikan. "Siapa kau? Ingin membawa bayi ini? Aku adalah kerabat dekat bayi ini." Pria itu berempati kepada bayi itu. Dia dibuang karena tidak memiliki kualitas. Tapi dia tidak mempermasalahkannya. Dia hanya ingin bayi itu hidup setelah lahir. Karena dia memiliki kenangan pahit bahwa anaknya setelah lahir sudah tidak bernyawa. Kemudian pria itu menunjukkan sekantung ASI untuk diberikan. Mendengar ceritanya Fly terharu. Tetapi dia tidak ingin berpisah dengan Haruto. Kemudian pria itu bernegosiasi dengan Fly. Dia akan memperkerjakan Fly dan membawa bayi itu. Fly akhirnya sepakat. Sebelum pergi, pria itu menghancurkan keranjang, merobek baju bayi dan menggantinya dengan yang baru. Kemudian dia menyiram keranjang itu dengan darah. Fly dan pria itu meninggalkan hutan. Beberapa tahun berlalu di sebuah kastil. Haruto memanggil ibu, ayah dan adiknya. Suasana di sana sangat nyaman membuat Haruto sangat menyukainya. Selama 9 tahun berlalu, Haruto dibesarkan dan dilindungi oleh seorang kon, yang menjadi ayah angkatnya. Ayah dan ibunya sangat menyayangi Haruto, namun ada sedikit kendala. Haruto kurang dekat dengan adik perempuannya. Ketika sarapan pagi, Fly menyiapkan sarapan untuk keluarga itu sebagai pelayan. Melihat Fly dengan Carlot sangat akrab, Haruto sedikit iri sebagai seorang kakak. Kemudian Carlot mengajak main Fly di taman, namun Fly menolak ajakan Carlot. Namun Haruto menyuruh Fly untuk bermain dengan Carlot. Fly tidak bisa membantah apa yang dikatakan oleh Haruto sebagai tuannya. Mereka berdua mulai bermain di taman. Haruto hanya melihat di dalam jendela. Ketika Fly dan Carlot bermain dengan sangat gembira. Melihat Haruto yang hanya memandangi mereka bermain, ibunya menghampiri Haruto dan membicarakan Carlot. Sepertinya Haruto beranggapan bahwa adiknya seperti menghindari dirinya. Tapi itu tidak benar. Menurut ibunya, Carlot hanya tidak terbiasa bergaul dengan lawan jenis sebayanya. Mendengar perkataan ibunya, Haruto malah kepikiran hal lain. Apa mungkin Carlot mengetahui bahwa dirinya reinkarnasi om-om umur 30-an yang hanya mengurung diri di kamar? Ibunya memberikan saran kepada Haruto, jangan hanya mengurung diri di kastil, karena dia akan menjadi pewaris kastil ini. Bermainlah di luar. Ibunya mendukung dan berharap agar Haruto dan Carlot bisa lebih akrab. Haruto kembali ke kamarnya. Sambil tiduran dia kepikiran bahwa dirinya harus mulai hidup mandiri, karena jika dia berada di kastil terus dia akan melakukan berbagai hal. Hampir 9 tahun ini Haruto meneliti sihir pelindungnya, mencoba membuat robot tiruan dirinya, namun masih belum bisa bergerak dan berbicara. Jika Haruto ingin pergi tanpa mengajak Fly, Fly akan marah dan sedih merasa hidupnya tidak akan berarti. Kemudian Haruto kepikiran hal lain. Dia akan membuat tiruan Fly, agar tidak ada yang sedih jika dia meninggalkan kastil. Tiba-tiba Haruto dipanggil ayahnya untuk berlatih pedang. Ayahnya khawatir kepada Haruto, karena level sihirnya yang rendah. Dia akan mengajarkan teknik berpedang, agar Haruto tidak hanya mengurung dirinya di dalam kastil saja. Haruto membantahnya dia sedang meneliti sihir pelindungnya, dan meneliti banyak hal. Jadi itu yang membuatmu berdiam diri terus. Kupikir kau tidak memiliki ketertarikan dalam bidang sihir. Haruto mengelak akan kembali ke kamarnya. Tetapi ayahnya menghentikannya, dan tetap mengajak Haruto untuk berlatih pedang. Haruto mau tidak mau menuruti ayahnya. Ayah Haruto merupakan kesatria yang dijuluki palu penghancur bumi. Jadi Haruto menggunakan sihir pelindung kepada tubuhnya, untuk menutupi kekurangan kekuatan fisiknya. Haruto menyerang ayahnya dengan gerakan yang sangat cepat. Ayahnya sangat terkejut dengan apa yang barusan terjadi. Kemudian ayah Haruto mencoba untuk melihat refleks Haruto. Haruto harus menghindari serangannya. Ayahnya mulai menyerang Haruto. Ketika hampir mengenainya, Haruto melompat menghindari serangan itu. Ayahnya sangat terkejut. Serangan tadi hanya bisa dihindari oleh orang yang berlevel 30 atau di atasnya. Mendengar itu Haruto juga agak aneh dan menanggapinya dengan santai. Haruto meneliti dan berhasil membuat kristal sihir dengan kapasitas 3 digit. Tapi melihat hasilnya sama saja 002. Haruto berpikir level tertinggi yang pernah dicapai manusia sepanjang sejarah hanya 77. Mana mungkin dia memiliki level 1000.
Dikarenakan dia tidak memiliki atribut sihir maka dia bisa menggunakan sihir lebih efisien. Haruto beranggapan seperti itu. Ayah Haruto memberikan tanggapan. Gerakannya memang bagus tapi teknik milik Haruto sama seperti amatiran. Ayah mengajak Haruto harus sering berlatih agar bisa menjadi pendekar hebat. Charlotte diam-diam memperhatikan kakaknya di balik tiang. Malam harinya, ayah Haruto yang terlihat sangat sibuk, berkata kepada istrinya hari ini dia mengajari Haruto teknik berpedang. Namun hasilnya di luar dugaan. Dia beranggapan bahwa Haruto mungkin dari ras iblis. Istrinya yang mendengar itu tidak percaya, mana mungkin Haruto dari ras iblis. Dia tidak memiliki tanduk dan ekor, Haruto hanya anak biasa. Sejak dulu ada orang yang berhubungan dengan iblis. Namun sedikit orang yang bisa berhubungan dengan iblis. Tidak bisa dipungkiri. Faktanya bahwa Fly yang ras iblis sangat memuja Haruto. Terlebih lagi lambang raja yang memiliki kekuatan misterius. Tetapi ayah dan ibunya tidak memperdulikan dengan apa yang akan terjadi. Mereka akan tetap membahagiakan anak-anaknya. Charlotte yang sedang tiduran mendengar perkataan ayah dan ibunya. Charlotte tidak mempercayai bahwa kakaknya adalah dari ras iblis. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di video berikutnya.